السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya antum para dokter, para perawat dan seluruh para medis dan petugas-petugas di rumah sakit yang hari-hari ini sedang sibuk menghadapi wabah COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Ketahuilah, sesungguhnya wabah ini merupakan musibah yang Allah takdirkan, yang tentunya beratnya, susahnya dirasakan oleh semua pihak, semua kalangan, dan tentunya pengaruhnya juga mempengaruhi semua sisi kehidupan, sisi kesehatan terutama, bahkan mempengaruhi sosial, ekonomi dan seterusnya. Bahkan kalau berkepanjangan, nasallahu salam al-afiyah, bisa jadi akan mempengaruhi keamanan juga. Maka ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin dan para petugas medis khususnya, perlu diingat bahwa apa yang Allah takdirkan ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membedakan siapa orang yang sabar dan siapa orang yang cepat putus asa, siapa orang yang jujur dalam beriman, maka niscaya dia pasti akan sabar. Sedangkan siapa yang tidak sungguh-sungguh beriman, dia akan kalah di awal perjuangan. Maka ikhwani fiddina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka niscaya Allah pasti akan tahu siapa orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta. Maka bersabarlah dalam ujian ini. Kita melihat yang paling berat dalam wabah bencana ini, setelah mereka yang menjadi korban-korbannya tentunya, yang terinfeksi dengan virus tersebut, juga setelah itu adalah para dokter, para perawat dan para petugas-petugas medis yang mereka pontang-panting siang malam berjibaku melawan virus. Maka tentunya ini adalah perkara yang berat, perkara yang merupakan ujian tersendiri. Dan kalau antum semua merasa berat, maka ingatlah bahwa beratnya ujian itu berkait dengan tingginya keimanan. Maka berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda tingginya iman kalian, sehingga diuji dengan uji yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Sesungguhnya asyad al-bala atau asyad bala'an al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, dan kemudian yang semiripnya, dan kemudian yang semiripnya. Artinya yang paling tinggi keimanannya adalah Rasulullah dan para Rasul. Maka ujian mereka paling berat. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka sabarlah di atas ujian ini, dan istiqomahlah di atas apa yang Allah perintahkan, di atas apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, para petugas medis yang saya hormati, di balik ujian yang berat ada pahala yang besar.
Sebagaimana diriwayatkan dalam athar, inna 'idhamal jaza bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Maka jangan lupa, ketika kita merasa lelah, merasa khawatir terinfeksi, kurang tidur, dan seterusnya, kalau kita ingat bahwa semua itu tercatat di sisi Allah sebagai pahala, niscaya perjuangan kita akan terasa ringan. Niscaya perjuangan antum semua akan terasa ringan karena mengingat pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Memang perjuangan antum semua, para dokter, para perawat, dan semua petugas medis hari-hari ini sangat berat. Berjibaku melawan virus antara hidup dan mati. Bahkan sebagian saudara-saudara kita dari para dokter, ada yang telah mendahului kita terinfeksi dan telah wafat rahimahumullah. Tetapi ahlus sunnah harus selalu ingat bahwa yang namanya hidup dan mati itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap berbicara tentang perjuangan jihad, Allah akan berbicara tentang masalah kematian dan kehidupan itu di tangannya, dalam takdirnya. Tidak bisa dimajukan dengan perang jihad, tidak pula bisa dimundurkan dengan lari dari jihad. Demikian pula perjuangan kalian, yang mungkin sebagian kita khawatir terinfeksi, khawatir akan mati, khawatir akan terkena ini dan itu. Maka kita ingatkan dengan kalimat yang sama, bahwa kematian di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, tanggalnya, harinya, jamnya, dan tidak akan bisa berubah, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan bagaimana para munafikin yang berkata, yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Ketika mereka berkata, kalau saja kami punya urusan dan kami bisa ikut campur, niscaya kami enggak akan mati di sini. Kata munafikin. Allah bantah. Qul, katakan wahai Rasul pada mereka, law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan kepada mereka, kalau kalian di rumah-rumah kalian sekalipun, niscaya orang-orang yang sudah tercatat akan terbunuh, yang tercatat akan mati, niscaya dia akan keluar menuju tempat kematiannya. Artinya urusan kematian sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian ikut dalam berjuang mengobati, merawat, dan mengisolasi pasien-pasien corona ini, ataupun tidak, kematian akan tetap pada waktunya. Ini akidah kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka berjuanglah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ini, para tenaga medis, para dokter, para perawat, dan lain-lainnya, kalian bukan hanya merawat dan mengobati, tetapi lebih dari itu, kalian membentengi kaum muslimin dari tersebarnya virus lebih luas lagi. Artinya kami di belakang kalian. Kalian Masya Allah menjadi barisan terdepan dalam bencana ini, menjadi benteng terdepan dalam musibah ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan. Niscaya Allah pasti akan menolong hambanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah selalu dalam menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Allah akan selalu menolong hambanya
selama hamba itu menolong saudaranya. Maka apa tugas antum semuanya kalau bukan menolong kaum muslimin, merawat kaum muslimin, mengobati kaum muslimin, menjaga kaum muslimin dari wabah. Masya Allah, itu adalah amal azim, ibadah yang besar, amalan saleh yang sangat tinggi. Tetapi tentunya yang namanya perjuangan mesti akan ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Enggak ada keberhasilan tanpa kesungguh-sungguhan. Maka siapa yang berjuang, siapa yang berupaya ingin berhasil, mesti akan ada korban, akan ada sesuatu yang kita korbankan. Maka wajar kalau kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, semua apa yang kita punya, itu perjuangan. Bahkan sebagian kita sudah mengorbankan nyawanya, rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syahid, mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Sebagaimana diriwayatkan at-ta'un syahadatun likulli muslim. Wa ta'un adalah penyebab syahadah, penyebab syahid bagi setiap muslim. Maka saudaraku kaum muslimin, para dokter, para perawat, tenaga medis, dan semua yang berkecimpung di dalamnya dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini, semoga perjuangan antum ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan. Dan ingatlah bahwa perjuangan antum ini sesuai dengan sunnah. Menolong sesama itu sunnah. Membantu kaum muslimin itu juga sunnah. Merawat, mengobati saudaranya juga sunnah. Bahkan ketika kalian menganjurkan untuk mencuci tangan, itu juga sunnah. Bahkan mengisolasi pasien atau karantina, itu juga sunnah. Rasulullah SAW sudah mengajarkannya ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar wabah ta'un di satu negeri atau di satu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin, tetapi kalau itu terjadi di satu wilayah yang engkau berada di dalamnya, maka jangan keluar daripadanya. Firaran minha, jangan engkau keluar karena lari dari wabah. Maka inilah ajaran yang Masya Allah, agar kaum muslimin semuanya selamat dari wabah, dan agar wabah itu tidak menyebar lebih luas lagi, maka yang berada di daerah terjangkit jangan keluar dari sana. Demikian pula sebaliknya, yang dia berada di tempat yang tidak terjangkit, maka jangan mendatangi tempat yang terjangkit. Maka ini karantina yang diajarkan, dan ini adalah asal, hukum dasar dari isolasi dan karantina tadi. Maka hendaklah engkau dan kalian semuanya, barakallahu fikum, bersemangat untuk berjuang di atas sunnah, berjuang di atas jalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berupayalah dengan sungguh-sungguh. Hendaklah melayani pasien dengan sepenuh hati. Hendaklah mengurusi mereka dengan ikhlas. Hendaklah kita betul-betul berjuang karena Allah, untuk Allah, tidak karena dunia. Tidak karena pujian, tidak karena apapun, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ingin menolong kaum muslimin dan ingin menjaga kaum muslimin agar wabah ini tidak tersebar lebih luas lagi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, khususnya yang sedang berjuang melawan virus corona, saya menyampaikan untuk diri saya sendiri dan antum semuanya,
agar kita saling membantu, saling tolong menolong untuk kita menghadapi bencana ini bersama-sama. Kita tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung untuk bisa menghadapi bencana ini bersama-sama. Sehingga apa yang harus kita lakukan, maka lakukanlah biidznillah. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan, agar kita diberi kesehatan. Kami di samping berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan tentunya kita harus berusaha. Dan usaha kita ini, barakallahu fikum, yang paling terlihat jelas dan paling depan adalah usaha kalian, wahai para tenaga medis, wahai para dokter dan perawat dan semua yang ikut bersamanya dalam menghadapi virus ini dan mengobati, merawat, mengisolasi pasien-pasien corona ini. Maka kami dalam keadaan melihat perjuangan antum sangat besar, karena antum bukan hanya mengobati tetapi membentengi agar jangan sampai virus ini menyebar lebih luas lagi. Maka saya nasihatkan yang terakhir, agar kalian menjaga diri-diri kalian, agar kalian juga berhati-hati dalam mengurus atau dalam merawat pasien-pasien corona ini. Kita bukan qadariyah yang mengingkari takdir, namun kita juga bukan jabriyah yang tidak peduli dengan usaha. Berusahalah untuk mengikuti standar keamanan. Berusahalah untuk kita menjaga diri dari berbagai macam kemungkinan terinfeksi. Pakailah segala macam apa yang dianjurkan untuk dipakai, dan semua pelindung yang diarahkan oleh ahlinya dan pakar-pakarnya. Ikuti prosedur keamanan. Semoga antum terus diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan terus bisa berjuang untuk kebaikan seluruh kaum muslimin. Kemudian terakhir, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari bencana ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana ini dengan segera dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.